Bagaimanakah implementasi kurikulum bahasa Arab KTSP dengan K13? Jadi untuk jawaban dari soal pertama, bagaimana implementasi kurikulum bahasa Arab KTSP dengan K13? Itu ada di slide yang kedua ya sebenarnya jawabannya, tapi di sini kita jabarin lagi bahwasanya implementasi tentang ini semua sebenarnya tuh sama aja ya. Yang terpenting itu adalah pendidikan itu sendiri. Karena tugas dari pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kedepannya sama-sama bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi itu. Terus untuk implementasi di sini dalam peraturan Menteri Pendidikan di saat itu tertulis di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses, yaitu untuk satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mencangkup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan juga pengawasan proses pembelajaran. Nah, di situ juga ada berbagai macam tentang pendekatannya. Kalau K13 itu pakai pendekatan saintifik. Itu sama semua kurikulum. Kalau misalkan bahasa Indonesia sama TIK ya, itu dia lebih ke komunikasi. Terus kalau KTSP itu pakai pendekatannya yang inquiry. Inquiry di sini artinya pengetahuan. Kalau tadi scientific itu sama, disamakan. Kalau inquiry KTSP ini dia pengetahuan. Terus implementasinya juga dari segi penilaian. Kalau KTSP itu penilaiannya tuh dominan ke pengetahuan ya, tadi udah bilang. Terus pramuka itu nggak wajib, bukan ekstrakurikuler yang wajib. Ini kalau umumnya ya, bukan bahasa Arab ya. Kalau K13 itu penilaian secara otentik dengan mengukur sama kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Dengan bentuk Sedangkan pramuka apakah menjadi evaluasi suatu pembelajaran bahasa Arab kegiatan K13? ekstrakurikuler. Selanjutnya untuk soal yang kedua, dengan bentuk apakah evaluasi K13 pelajaran bahasa Arab? Itu ada di slide pertama. Evaluasi pengajaran di sini dibagi jadi dua. Yang pertama itu, sebelumnya untuk apa sih adanya evaluasi itu? Pastinya evaluasi itu untuk menilai sampai mana sih pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan, serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Ya, misalkan di pondok kan kita juga udah tahu ya adanya evaluasi kemisan. Kalau di luar itu adanya penilaian ulangan harian UH. Jadi setiap KD kompetensi dasar atau kita katakan dengan bab itu diadakan ulangan harian murojaah yaumiyah. Di situ untuk mengetahui kemampuan siswi sampai di mana. Nah, untuk evaluasi hasil belajar di situ ada evaluasi hasil belajar mengajar, terus yang kedua juga ada evaluasi pelaksanaan mengajar. Untuk yang pertama hasil belajar, jadi dari penilaiannya udah sampai mana sih pencapaian pemahamannya. Dalam evaluasi ini disusun butir-butir soalnya, mengukur tiap-tiap kemampuan untuk ditentukan. Terus yang kedua itu evaluasi pelaksanaan mengajar. Nah, ini tuh untuk mengevaluasi komponen-komponen dan proses pelaksanaan mengajar, bukan hanya digunakan tes, tapi juga digunakan bentuk-bentuk notes seperti observasi, studi dokumenter. Kalau bahasa Arab sendiri itu pemahamannya mungkin ya lebih ke ini ya, lisan ya. Jadi ketika tulis udah dilakukan, soalnya kan di luar itu anak-anak banyak yang tulisan Arabnya itu nggak sesuai dengan apa yang seharusnya ditulis. Beda sama anak pondok yang mereka itu udah paham tulisannya, perkataannya udah paham, jadi diaplikasikan lewat tulisan itu sesuai. Nah, kalau di SD itu ya mungkin karena itu kekurangannya, mereka itu nggak sering kan belajar bahasa Arab, jadi penulisannya itu harus sering dilatih. Nah, kedua evaluasi ini bisa dijadikan umpan balik untuk keberhasilan seorang pengajar dalam mengajar bidang studi tersebut. Nah, terus untuk slide selanjutnya itu kalau misalkan ingin agar pengajaran itu bisa sempurna, nah di situ jadi dari hasil-hasil evaluasi itu, baik evaluasi hasil belajar mengajar ataupun evaluasi pelaksanaan mengajar secara keseluruhan ya,
itu merupakan umpan balik penyempurnaan lebih lanjut sesuai dengan komponen-komponen yang dievaluasi. Kurangnya sebelah mana sih? Oh, ini anak tuh belum bisa nulis, masih disambung imla ya. Secara mereka itu nggak setiap hari nulis Arab. Jadi kita sebagai pendidik seyogianya untuk memperbaiki, meluruskan. Nah, karena pada dasarnya semua komponen mengajar itu mempunyai kemungkinan untuk disempurnakan Lalu apa bergantung saja pada peran guru bahasa Arab kesimpulan-kesimpulan dalam pengembangan hasil K13 evaluasi. ini? Nah, kalau ngerasain sendiri di K13 ini bukunya itu ya lebih spesifik ya, tapi itu tergantung kebijakan lembaga masing-masing. Soalnya kalau di Seragen sendiri itu beberapa sekolah Islam kan pasti belajar bahasa Arab ya, itu ada yang bukunya itu dicetak oleh sekolah itu sendiri. Contoh Birul itu nggak pakai dari negara, jadi dia nyetak sendiri, bukunya lebih tipis. Kalau misalkan sekolah-sekolah Islam lainnya tuh pakai dari negeri kayak Hidayatul, Az-Zahra, Daku, nggak tahu kalau Al-Azhar. Nah, itu sekolah-sekolah Islam itu pakainya bahasa Arab. Kenapa? Karena di sekolah tersebut itu diterapkan program tahfidz. Biasanya sekolah yang ada program tahfidznya, entah itu berapapun juz yang dihafalkan, yang dicanangkan, itu pasti ada pelajaran mampul bahasa Arabnya. Nah, terus peran guru bahasa Arab itu sangat penting menurut aku. Soalnya apa? Kalau aku ya tiap kali ngajar mesti bilang kayak gini, bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran, bahasa Islam, bahasa Tauhid. Kita, sekolah kita itu belajar menghafal Quran, tahfidz Quran. Kalau tidak belajar bahasa Arab itu sia-sia, karena kita menghafal Quran itu tulisannya Arab. Setidaknya kita tahu akan bahasa Arab sendiri, entah itu perubahannya, apa-apanya. Kalau aku sendiri ngajar di SMP dan SD ini udah jalan 7 bulan ini, ya perannya aktif, benar-benar ambil andil. Apalagi guru yang udah mumpuni. Soalnya kalau guru bidang bahasa Arab, akan tetapi dia tidak mumpuni dalam bidangnya sendiri, nah itu bisa berabe tuh. Soalnya kita kan menjabarkan ke murid, karena bahasa Arab itu kan sangat minim yang tahu, nggak banyak. Frekuensi pemahaman akan bahasa Arab ini nggak semua guru paham. Jadi seorang guru yang paham akan bahasa Arab menjabarkan ke murid, alangkah baiknya jangan setengah-setengah, harus all out gitu. Perannya ya sangat penting. Kembali lagi bahwasanya Quran itu pakai bahasa Arab dan bahasa Quran dan Tauhid.